Ada sukacita? Diberi ruang kesaksian siapa yang menceritakan tentang kasih Tuhan. Kita pertemuan doa. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nama Tuhan, kami sangat bersyukur buat Tuhan atas berkat Tuhan, di mana tanggal 21 Agustus kemarin pas hari Rabu anak kami Ipan berulang tahun yang ke-20. Pikiran saya selama ini saya masih muda ya, ternyata anak saya sudah 20 tahun, berarti saya sudah tua. Yang tersadar. Kita doa buat Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan, kiranya senantiasa membawakan anak kami dalam doa yang hidup, supaya tepat pada waktunya nanti anak kami bisa lulus kayak Kak Sabek sama Bang Gunawan sama Kak Putri. Rasanya gak sabar lagi nanti itu ya. Biarlah kiranya anak kami ini menjadi anak yang dengar-dengaran kepada kami, kedua orang tuanya, terlebih kepada Tuhan. Dan biarlah di masa mudanya ini dia menjadi pemuda yang setia selalu di dalam Tuhan, karena anak kami kan tidak bersama kami. Jadi saya sebagai mama sangatlah khawatir, tapi saya tahu Tuhan Yesus lah yang memegang kendali setiap hidup kita, bahkan juga buat anak kami. Dan itulah yang menjadi permohonan kami pada saat ini, senantiasa anak kami dibawakan dalam doa yang hidup supaya menjadi anak kebanggaan kami, terlebih kebanggaan Tuhan, dan kami juga sebagai orang tua senantiasa Bapak Ibu Saudara bawa kami dalam doa yang hidup supaya kami bisa mewujudkan cita-cita dan harapan anak kami. Itu saja, terima kasih. Puji Tuhan. Mati hidup buat Tuhan. Ya, saya kemarin, kita nggak ikut ibadah ya, Rabu ya. Oh iya, batasan. Mati hidup buat Tuhan. Jadi saya teringat dengan firman kemarin. Nanti akan diletakkan di sini pisau. Mati atau hidup gitu ya. Mati atau hidup. Pilih Yesus, mati. Tidak pilih Yesus, hidup kan? Saat itu ya. Jadi saya teringat dengan mau pilih Yesus atau pilih angka 66 ya. Jadi mati hidup buat Tuhan. Kita hidup tetap untuk Tuhan, mati pun nanti untuk Tuhan. Amin. Biar seru, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kami akan bacakan pengumuman hari Minggu yang bertugas dalam ibadah raya worship leader kita, yaitu Ibu Tama. Kemarin mereka rolling ya, karena Bapak Ipak gilirannya hari Minggu, jadi di rolling karena masuk kerja malam hari. Dan singernya Ibu Indah, Ibu Pelin, dan Indah. Musiknya full. Multimedia Evra, persembahan Ibu Eva, kebersihan Kristian, dan dan ibadah besok kaum ibu ditunda dulu. Pemuda hari Sabtu malam ada, ibadah sekolah minggu tetap ada. Dan untuk ibadah raya juga, ibadah rumah tangga juga kita tunda hari Rabu. Dan untuk yang berulang tahun minggu ini, yaitu tadi sudah disaksikan, yaitu hanya ada satu orang, yaitu Ivan Agustinus Pakdosi. Ya, nanti kita bawa dalam doa supaya saudara kita Ivan diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, dan disertai Tuhan.
Dan Bapak Ibu Saudara, selanjutnya perlu kami sampaikan kenapa ibadah kaum ibu dan juga ibadah rumah tangga ditunda. Kami bersama Gembala dan juga Bapak Sintua serta Ibu Gembala nanti sore kami akan berangkat ke Palembang untuk mengikuti seminar dan KKR yang diadakan di Palembang. Kami mohon dukungan doanya. Kami butuh doa jemaat supaya perjalanan kami ke Palembang diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dan kami pulang ke tempat ini dengan sehat dan bertambah pembekalan sebagai hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, melihat situasi kita untuk beberapa minggu ini atau dalam bulan ini, dimohon semuanya kita supaya lebih melihat waktu karena semakin molor sepertinya. Jadi kita usahakan jam 11 kurang 10 kita sudah mulai doa. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita menggunakan sebagai firman Tuhan. Firman Tuhan menentukan hati dan pikiran kita. Dan Tuhan ini perlu kita berikan kekuatan dengan firman Tuhan. Naikkan pujian yang berkata, ku menyembah dalam kudus hadirat. Sejemput semuanya bangkit berdiri. Firman Tuhan.
Tuhan kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Bapa, sebentar kami mau renungkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, berikan kami roh pengertian, dan hamba mau sampaikan firman-Mu, urapi, dan Tuhan Engkau sampaikanlah apa yang Tuhan mau saat ini juga. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama kita orang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab Dialah Tuhan kita yang layak dipuji dan disembah. Tidak ada Allah lain selain Dia, karena Dialah yang menyelamatkan umat-Nya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Kita akan buka hati kita, buka pikiran kita, berikan ruang buat firman Tuhan hari ini yang mungkin menyita waktu dan menyita pikiran kita hari ini. Biarlah itu semua untuk memperbaiki hidup kita. Ya, terima kasih buat semua yang hadir dan juga para pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan hari ini. Secara luar biasa kami sudah diberkati lewat puji-pujian, pengagungan bagi Tuhan, bahkan doa. Semua aktivitas kita hari ini adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan dan juga untuk membangun kerohanian kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kami berbicara tentang bagaimana mencintai Yesus dengan sungguh. Yang mengasihi Tuhan atau mencintai Tuhan dengan sungguh. Karena apa? Karena memang kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, harus kita tahu bahwa Yesus itu adalah pribadi. Yesus itu adalah Tuhan. Dialah Allah yang perlu dan sangat dicintai. Karena itu Bapak Ibu, yang sebelum kami menyampaikan firman Tuhan ini, kami sampaikan juga kepada kita bahwa hari ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua kita, bahwa kami akan berangkat ke daerah Sumatera Selatan, yaitu Palembang, dalam rangka acara seminar dan KKR khusus hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta atau PDP atau yang sudah ditapiskan menurut organisasi masing-masing. Itulah yang diundang secara keseluruhan dari berbagai sekte denominasi gereja yang ada di daerah Sumatera bagian selatan, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan juga Provinsi Lampung. Itulah diundang Bapak Ibu Saudara. Kami mohon maaf pengertiannya juga bahwa tidak semua diundang. Makanya kami tidak sampaikan di tempat ini atau di depan forum kepada kita, sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami mohon doakan kami, perjalanan kami, sehingga apapun nanti yang kami dapatkan bisa kami bagikan di tempat ini. Karena memang itu untuk membekali ataupun menambah wawasan atau ilmu hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah Sumbang Seling. Jadi kami dilayani nanti dari tim dari Jakarta, termasuk hamba Tuhan yaitu Debbie Basir, yang mungkin sebagian kita sudah mengenal lewat YouTube-nya, karena dia memang kalau di YouTuber dia paling, saya rasa, nomor
tiga besar lah saya kira paling banyak fansnya atau subscribe susah ngomongnya kalau sudah tua ya, subscriber ya. Ya, apapun namanya itu yang penting dia sudah terkenal Bapak Ibu. Ya, tapi bukan terkenal secara keartisannya atau apalah namanya dibilangnya selebritinya, tapi dia memang benar-benar membagikan firman Tuhan, membagikan renungan-renungan yang membangun jemaat Tuhan di seluruh Indonesia bahkan di dunia ini. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mendengar firman Tuhan yang kami ambil dari Markus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-30. Markus 12 ayat 30. Satu ayat saja sebagai ayat firman Tuhan yang boleh kita baca. Markus 12 ayat yang ke-30. Ya, mencintai Yesus dengan sungguh. Itulah yang menjadi tema kita hari ini. Baik, kalau sudah dapat kita baca dulu teksnya dari ayat yang ke-30. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini firman yang sudah sering kita dengar, bahkan sudah sering kita baca. Tetapi inilah sesungguhnya yang menjadi hukum yang terutama. Ya, hari ini Tuhan berbicara tentang cinta, atau kalau orang luar bilang itu love, cinta, ya, atau kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, mencintai Yesus dengan sungguh artinya saudara kita harus benar-benar tahu bahwa Tuhan Yesus itu perlu dicintai, bahwa dia adalah pribadi yang ingin dicintai. Makanya Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, bahkan dengan segenap kekuatanmu. Puji Tuhan. Tuhan mau sampaikan ini kepada kita Bapak Ibu, supaya kita ngerti bahwa kita sebagai jemaat Tuhan jangan hanya dicintai, jangan hanya kita minta dikasihi, jangan hanya kita minta belas kasihan, sementara kita nggak cinta yang namanya itu Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan mengatakan bahwa hari ini Tuhan berbicara, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang pertama dengan segenap hatimu. Puji Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati kita. Jadi bukan hanya setengah hati, bukan hanya setengah kekuatan, bukan hanya di luar hati. Bukan kita mengasihi Tuhan itu seperti mengasihi orang yang mungkin hanya orang kenalan kita, enggak. Tapi Tuhan berkata hari ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu adalah hubungan yang amat spesial. Puji Tuhan. Ada satu hubungan yang sudah kita bangun saat ini Bapak Ibu. Saudara harus ngerti bahwa Yesus itu adalah pribadi. Dia adalah Tuhan yang mempunyai pribadi.
Saudara yang dikasih Tuhan, dia punya perasaan itu, dia punya hati. Makanya Tuhan berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba kalau seseorang mengasihi Tuhan di luar hatinya. Bapak Ibu, kalau kita ibaratkan, mungkin kita contohkan hubungan kita dengan seseorang. Ketika kita mungkin ada yang berpacaran, kalau mungkin Bapak Ibu sudah pahamlah yang waktu masih pacaran dulu atau masih katakanlah hubungan apa yang paling dekat itu kan adalah hubungan pacaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hubungan seseorang, satu pribadi dengan pribadi yang lain. Kalau hubungan pertemanan itu mungkin masih kurang pas. Bahkan hubungan kita dengan Yesus itu melebihi pacaran sebenarnya. Jadi digambarkan kalau kita mungkin bisa mengambil pemikiran dari orang yang pacaran, bagaimana pasangan kita itu, dia ingin dicintai dengan setulusnya, dia ingin dicintai dengan segenap hatinya. Amin Bapak Ibu. Saudara mungkin dengan pasangan saudara mungkin waktu masih pacaran, pastilah menuntut pasangan saudara itu benar-benar mengasihi saudara dengan segenap hati. Amin. Pasti Bapak Ibu, saudara nggak mungkin membangun sebuah hubungan kalau pasangan saudara itu hingga sepenuh hati, hingga benar-benar mencintai saudara. Pasti saudara akan berpikir bahwa nah ini tidak akan berlangsung lama, paling nanti kalaupun kami menikah, paling nanti kalau sudah ada problem atau ada sesuatu yang tidak, dia mungkin tidak cocok, pasti dia akan menceraikan saya. Pasti begitu saudara yang dikasih Tuhan. Makanya yang belum menikah ini, pemuda pemudi, kalau remaja mungkin masih panjang ya, masih lama. Tapi yang mungkin sudah dalam hal ini PDKT atau sudah menjalin sebuah hubungan, saudara harus mendasari hubungan saudara dengan firman Tuhan, yaitu dasarnya adalah kasih, dasarnya adalah cinta, yang mana Tuhan mau menanamkan cinta di dalam hati kita, bahwa Tuhan mau kita mencintai Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Karena itu pemuda-pemudi yang membangun sebuah hubungan, saudara yang dikasih Tuhan, lihat pasanganmu, apakah dia benar-benar mencintai saudara dengan segenap hatinya kah, atau dengan setengah hatinya kah, atau hanya atau hanya menjadikan saudara menjadi nomor 2 atau ban serapnya, istilahnya kalau dalam tempel ban pelin yang berpengalaman dengan ini ya, yang buka tempel ban, bahkan yang punya mobil, yang kita kan masing-masing yang punya mobil pasti punya ban serap, benar ya? Apakah ada yang punya mobil tidak ada ban serapnya? Ban apa namanya? Ban serap ya, ban gantinya ya kan? Saudara, kalau bagus itu ban yang, kalau nggak bocor-bocor itu ban yang 4 itu, yang hilir mudik itu, pasti saudara tidak akan pernah mengganti itu. Benar apa benar? Ya, kalau nanti bocor salah satunya pasti akan diganti. Kalau sudah waktunya aus atau sudah habis, pasti akan diganti. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara, hubungan kita dengan Tuhan, saudara, tidak bisa saudara gantikan. Demikian saudara yang dikasih Tuhan, pemuda-pemudi yang ingin membangun sebuah hubungan, saudara, perhatikanlah calonmu, perhatikanlah pasanganmu, apakah dia benar-benar
mencintaimu dengan segenap hatinya. Karena itu dasarnya firman Tuhan. Saudara, Tuhan mempertanyakan juga kepada kita, apakah kita benar-benar mencintai Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita? Jangan-jangan kita hanya menomorduakan Tuhan. Jangan-jangan kita hanya mencari sensasi di dalam Tuhan. Jangan-jangan kita hanya mencari sesuatu di balik di mana kedekatan kita membangun kita, hubungan kita dengan Tuhan, ada sesuatu trik-trik yang kita mau ambil di situ. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara bagaimana kita mencintai Tuhan itu dengan segenap hati kita, dengan tulus. Ya, jadi itu sebuah gambaran bagi pemuda-pemudi yang belum menikah, yang harus benar-benar memperhatikan bagaimana calon pasanganmu itu benar-benar dia memperjuangkan cinta saudara. Dia benar-benar mengorbankan segalanya demi untuk mempertahankan cinta saudara. Demikianlah, lebih daripada itu kiranya saudara, cinta kita dengan Tuhan. Maka cintailah Yesus dengan sungguh. Itu yang Tuhan mau, mencintai Yesus dengan sungguh, dengan segenap hati. Saudara yang dikasih Tuhan, artinya apa? Dengan segenap hati. Kalau dikatakan dengan segenap hati, kalau kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, bahkan kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, harus dengan segenap hati Bapak Ibu. Harus dengan rasa, harus dengan hati Bapak Ibu. Karena apa? Kita kedatangan kita ke tempat ini tujuannya adalah menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan di atas segala, Tuhan, puji Tuhan. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saudara benar-benar mencintai Yesus dengan sungguh, dengan segenap hati, maka lakukanlah saudara dengan puji-pujian yang terbaik dengan hati saudara. Bagaimana hati kita benar-benar tertuju ketika kita menaikkan pujian. Karena pujian itu Bapak Ibu, tahu nggak itu pujian? Setiap pujian ini yang sudah dikumandangkan itu bukan lolos dari dari pencipta lagu atau apapun namanya yang menilai lagu, tapi itu lolos dari verifikasi dari Roh Kudus. Puji Tuhan, itu pujian sudah diurapi Tuhan. Makanya setiap pujian yang kita naikkan itu adalah pujian yang mengagumkan, menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Karena itu naikkan puji-pujian kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu makanya Tuhan berkata, saudara yang dikasih Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Karena apa? Hukum sekarang bukan lagi hukum yang tertulis seperti dulu kan ada tertulis di batu itu, di loh batu. Hukum Taurat itu tertulis pada perjanjian lama, itu tertulis di dalam loh batu, di dalam kertas. Tapi hukum yang sekarang dalam perjanjian baru adalah hukum kasih yang tertulis di dalam loh hati kita. Puji Tuhan. Artinya hati kita inilah, di dalam hati kita ini tertulis hukum itu. Karena apa? Tuhan berkata dalam perjanjian baru, dalam Yohanes 14 ayat 15. Coba kita baca. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15, kita sama-sama baca. 2, 3 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Puji Tuhan. Saudara, perintah Tuhan itu bukan lagi hukum Taurat, bukan lagi hukum yang tertulis di loh batu itu yang mematikan orang Bapak Ibu. Tapi hukum Tuhan sekarang adalah hukum kasih yang tertulis di loh hati kita. Puji Tuhan. Makanya ditekankan itu hukum kasih. Kalau mengasihi Tuhan, kasihilah dengan segenap hati, bukan dengan mulut, bukan dengan bacaan yang dihafal orang di loh batu itu, bukan itu. Bukan setiap minggu kita menghafal firman Tuhan, bukan setiap minggu seperti anak sekolah minggu menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Pada mulanya Allah, bukan seperti itu. Tapi hukum Tuhan, perintah Tuhan itu adalah tertulis di loh hati kita Bapak Ibu.
karena dari sanalah terpancar kehidupan, dan itulah yang membuat hati kita mencintai Tuhan segenap hati kita. Puji Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, cintailah Tuhan dengan segenap hatimu, ya. Dan yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya dengan hati, tapi memang harus sepenuh jiwa, harus dijiwai. Yang paling contoh, yang paling sederhana adalah puji-pujian kita itu, Bapak Ibu semua, sumber-sumber pujian kita yang sudah di dalam gereja ini sudah benar-benar itu lolos verifikasi untuk memuji memuliakan Tuhan. Itu bukan lagu pujian dunia, bukan lagu pujian yang menyembah setan atau iblis atau apa nama, tapi itu semua adalah puji-pujian pengagungan nama Tuhan. Makanya saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kita menaikkan sebuah pujian harus dengan segenap jiwa, harus dijiwai itu pujian, Bapak Ibu, anak-anak pemuda remaja. Setiap pujian itu jiwai, maka ketika saudara menjiwai pujian itu akan mengalir aliran-aliran air yang hidup di dalam pikiran saudara. Karena pujian itu ada sebuah kuasa di dalam pujian. Puji Tuhan. Pujian itu mengandung kuasa, Bapak Ibu. Makanya pada waktu perjanjian lama hanya untuk merobohkan tembok Jericho itu mengelilingi hanya dengan puji-pujian saudara. Mereka mengelilingi tembok daripada Jericho itu, memuji-muji memuliakan Tuhan. Karena apa? Ada kuasa di dalam pujian. Puji Tuhan. Karena itu setiap menyanyikan pujian, cobalah saudaraku, nyanyikan dengan segenap jiwa, jiwai dengan segenap akal budi, bahkan dikatakan dengan segenap kekuatan kita. Puji Tuhan. Artinya apa? Explore, Bapak Ibu. Yang apa yang saudara talent yang diberikan Tuhan talenta, yang apa yang menjadi kapabilitas kita, yang apa yang menjadi potensi di dalam hidup kita, explore. Itulah yang namanya kapabilitas kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Explore lah. Itulah kekuatan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan kekuatan. Explore lah kekuatanmu. Apa yang saudara miliki saat ini. Jangan hanya pasif, jangan hanya berdiam diri. Karena Tuhan kita itu punya perasaan, Bapak Ibu. Dia melihat siapa sih orang yang benar-benar mencintai aku. Kalau saudara, Bapak Ibu yang dikasih, kalau saudara hanya setengah hati, hanya di luar akal saudara memuji muliakan Tuhan, itu namanya bukan cinta Tuhan. Itu adalah cinta diri sendiri. Bahkan hanya cinta sebatas berkat. Kalau Tuhan memberkati, saya mencintai Tuhan. Saudara, berkat dan cinta itu tidak ada hubungannya, Bapak Ibu. Saya dengan dengan ekstrim mengatakan berkat itu dan cinta kepada Tuhan, saya mau katakan tidak ada hubungannya, Bapak Ibu. Makanya dikatakan kita harus melupakan apa yang di belakang kita. Kalau yang dahulu kita berpikir, Bapak Ibu, seperti Rasul Paulus katakan, apa yang ku miliki selama ini, apa yang ku punya selama ini, jabatan, kekayaan, aku lupakan. Aku melihat ke depan, menatap ke depan. Apa yang ada di depan sana, yaitu kemuliaan Tuhan. Saya akan berlari-lari menyongsong tujuan, yaitu kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan dengan iman kita kepada kita, dengan kedewasaan rohani, berkat dan cinta itu tidak ada hubungannya, Bapak Ibu. Saya mau katakan, kalau saudara nggak diberkati, nggak ada hubungannya saudara. Saudara tidak mencintai Tuhan. Saudara mungkin kalau nggak dikasih kaya, apapun saudara yang
saudara, itu keinginan Bapak Ibu. Saudara mau kaya itu keinginan, itu sah-sah saja. Kalau Tuhan kasih, itu permohonan yang tidak salah. Itu justru Tuhan senang juga. Tapi tidak ada hubungannya ketika saudara berkata cinta ini. Sama dengan hubungan pemuda dan pemudi. Kalau seseorang membangun sebuah hubungan, jangan ditanya apa pekerjaanmu, berapa gajimu, berapa masa depan kita, apa yang kau buat saya nantinya ketika saya menjadi istri. Jangan kalau ditanya itu dia materialistis. Dia hanya cinta duit, cinta rumah, hanya cinta uangmu. Percayalah Bapak Ibu. Yang benar apa benar? Benar ya. Pemuda, karena kami sudah pengalaman. Saya sudah pernah seperti itu. Apa yang kamu punya katanya? Apakah ada motormu? Kalau dulu kan dulu kan harus pantat berasa pinat istilahnya. Harus ada pantat berasa baru di opening ini cewek-cewek ini, tapi bukan cewek yang di sini. Tapi bersyukur saya punya cewek yang luar biasa. Dia melihat keberadaan saya, walaupun saya dulu hanya mungkin tukang jual minyak lampu, minyak tanah atau lumogas, ya kan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah cinta Bapak Ibu. Jadi nggak ada hubungan, jangan tanya, jangan bandingkan. Saya kan nggak diberkati, nggak ada hubungannya. Saya nggak kaya, lebih kaya itu orang nggak mengenal, nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Kekayaan di dunia ini, saudara, kalau Tuhan izinkan saudara sebentar menikmatinya. Karena nggak akan kita berpasangan terus dengan kekayaan ataupun saudara. Makanya firman Tuhan berkata dengan keras, jikalau kamu mengasihi ayahmu atau bapakmu dan ibumu melebihi aku, kamu tidak layak bagiku. Atau mengasihi bahkan anak-anakmu lebih daripada aku, kamu tidak layak. Saudara, coba ini telaah, coba ini pahami dengan dalam. Apa arti daripada perkataan Tuhan Yesus? Saudara, Tuhan mau kasih kepada kita. Standar kasih kepada Yesus adalah bahwa Yesus lebih daripada segalanya. Puji Tuhan. Tidak bisa dibandingkan dengan hal apapun. Apa yang saudara mungkin lebih cintai di dunia ini, jangan bandingkan dengan Yesus. Puji Tuhan. Jangan hanya standar saudara diberkati, saudara akan cinta Yesus. Gak ada itu Bapak Ibu. Gak ada hubungannya kekayaan, gak ada hubungannya harta, atau anak-anakmu diberkatikan. Itu gak ada hubungannya, hanya itu bonus Bapak Ibu. Hanya itu kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan izinkan, semuanya itu biarlah Tuhan bekerja. Itu adalah hak Tuhan, prerogatifnya Tuhan. Saudara gak bisa pilih anak saudara itu menjadi pejabat. Itu terserah sama Tuhan. Yang penting seperti lagu pujian tadi, itu luar biasa. Itu ending daripada kekristenan. Hidup mati, mati hidup. Ya, terbalik. Jadi salah pengertiannya, mati hidup buat Tuhan. Tapi kalau dulu kan itu memang enak, tapi sebentar kalau sudah nanti di rumah langsung dipaltapi istri. Padahal di gereja mati hidup. Nanti sebentar lagi dia sudah minum mabuk di sana, lalu di rumah dia sudah tendang semua. Itu bukan mati hidup, hanya hidup mati. Saudara yang dikasih Tuhan, memang lucu-lucu juga orang Kristen. Ya, jadi hanya kadang-kadang, seperti malaikat kan. Tapi memang firman Tuhan harus diuji Bapak, harus. Makanya dikatakan bukan hanya berkata, tapi memang harus tindakan. Iman itu adalah iman tindakan, saudara. Jadi kita ini Bapak Ibu jangan hanya sebagai pelakon, jangan hanya sebagai dalam, atau jangan hanya sebagai motivator atau sutradara, tapi kita harus menjadi bintang filmnya. Puji Tuhan. Kita bintang filmnya Tuhan Yesus. Sehingga nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gak ada cinta Yesus
sebentar-sebentar dia mukul istri, sebentar-sebentar dia ngomel suaminya, sebentar-sebentar dia mukul anak-anaknya, menyakiti. Gak ada. Kalau cinta Yesus itu benar-benar memang mencintai Yesus dengan segenap hati, saudara. Jadi kita memang mencintai Yesus, makanya harus ditanamkan cinta Yesus dalam hidup kita, saudaraku. Ada seorang penulis yang pernah kami dengar kesaksiannya, itu menulis sebuah lagu, "Ku berbahagia yakin teguh." Dia pengarangnya, padahal dia adalah seorang yang buta, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia seorang buta, dia seorang yang cacat, tapi bukan dari lahir, tapi dia cacat.